Selamat datang Bapak Ibu. 5 menit lagi kita mulai ya. Pak Afif mudah-mudahan selalu mengontrol kita di Pak Mesak Mantek sudah siap sepertinya nih. 5 menit lagi kita akan mulai Bapak Ibu insya Allah. Sambil menunggu yang lain boleh disiapin kopinya, tehnya, camilannya. Nanti yang enggak punya kopi, camilannya Pak Afif mau ngirim lewat virtual katanya. Siap, Kon Madang. Mari kita cek Mbak Mas Afif. Bapak Ibu guru ini dari mana ini? Bisa dituliskan di dalam chat. Dari mana saja ini? 2 menit lagi kita akan mulai, Bapak Ibu guru. Boleh tuliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Dari mana saja ini? SD, SMP, atau SMA? Di kota mana saja ini sudah ada 19 orang, artinya itu ada 19 sekolah. Ini Pak Mantek. Oke, Bu Evi mau ada disampaikan, Ibu? Ini semuanya boleh kirim di chat ya Pak Afif ya. Open, sudah di open ya? Sudah saya open. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk mengingatkan kepada kita semua, jangan mengklik apa saja tautan kecuali dari admin ya Bapak Ibu, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Karena sudah menjadi rahasia umum ini Pak Afif, kadang-kadang nanti ketika kita webinar, ada link-link goib yang masuk ini. Wah, itu bahaya tuh. Oke, Pak Mesak Mantek. Sudah siap Pak Mesak Mantek. Mana beliau ini? Siap Pak Diat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, webinar kolaborasi penggerak bergema Kemendikbudrismen ya. Kalau dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikbudrismen ya. Nah, mengenai perubahannya ini,
nanti Pak Mesak Mantek yang akan memandu kita dalam sharing diskusi seputar informasi yang mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Nanti jika ada hal-hal yang mengenai tampilannya atau ada yang suara yang tidak terdengar, mohon Pak Afif ingatkan kami. Oke. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah jelas, Pak. Oke, Bapak Ibu Guru, dimanapun Anda berada, pada siang hari ini mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa sebagai obat ngantuk ya, di tengah-tengah kesibukan kita yang baru saja kita lakukan pembagian rapot, mungkin pagi tadi kita lanjut lagi diskusi pada siang hari ini. Kenalkan, inilah narasumber kita, Bapak Mesak Mantek. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMA AN2 Skanto, Kabupaten Kairum, Papua. Beliau juga seorang guru penggerak, sekaligus Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, dan beliau kesehariannya sebagai penggerak bergema BLPT, Balai Layanan Perform Teknologi. Beliau juga merupakan Ketua Kombel Tifa Emas Kairum, kemudian finalis Jambore GTK Hebat kategori Ketek Inovatif tingkat nasional 2023-2024. Berturut-turut nih, luar biasa Pak Mesak Mantek ya. Mudah-mudahan nanti beliau bukan hanya berbagi mengenai pengelolaan kinerja, mungkin ada ilmu-ilmu yang lain mungkin yang bisa ditularkan kepada kita, kan nih bonus ini Pak Afif ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi dari berbagai komunitas belajar, oleh ada Kombel Gerdu, Kombel Guru Gaptek, Kombel Tifa Mas Forum, Kombel KKG Gugus 1 Pengantin Barat, kemudian ada Kombel Rayon 1 Kabupaten Serang. Jadi ini kombel-kombel yang ada mengikuti program diskusi dalam bergema gelombang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian akan ada Kombel ASNT 3K Kota Bengkulu, kemudian Kombel Perkumpulan Pendidikan Bahasa Daerah Indonesia PPBDI Provinsi Sulawesi Selatan. Nah ini dia. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kombel-kombel hebat ini yang memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, kita awali diskusi kita dengan slogan ini Pak Mesak Mantek ini. Oke, Pak Mesak Mantek, kita langsung aja nih ngegas ini Mas Afif. Di pengelolaan kinerja, langsung kita disuguhkan ada tagline bermakna dan bermutu untuk semua. Singkat saja Pak ya, 1 menit mungkin Pak Mesak Mantek, benar nggak slogan ini jika dibandingkan pengelolaan kinerja tahun 2024 dengan 2025? Benar nggak Pak? 1 menit Pak ya? Iya, terima kasih Pak Mahmud. Jadi mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Ini merupakan slogan yang baru untuk pengelolaan kinerja. Jadi ini menjadi sesuatu yang baru nanti di tahun 2025. Nanti mengenai isinya kita akan lihat sama-sama nih sebentar dalam diskusi kita. Karena pasti nyantol nih Pak Oke. Mahmud ya. Waduh, makin penasaran kita ini dibuat sama Pak Mesak Mantek. Terima kasih Pak. Ini pembukaannya makin seru nih ya. Oke, di situ Kemendikbudrismen merespon aspirasi para guru nih. Mudah-mudahan ya, kepala sekolah, pengawas sekolah. Yang sangat mengherankan untuk kita, kenapa kok kementerian ini langsung yang dikoreksi adalah pengelolaan kinerjanya gitu. Itu kan artinya
beliau ini sangat concern gitu ya. Di samping ada penambahan gaji 2 juta kemarin tentunya, tapi pro dan kontra itu kaliannya. Oke, oke Pak Mesek Mantek, kita langsung di Q&A. Nanti kami juga mengundang kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini untuk menyiapkan pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu guru ya. Di sini kami sudah menseleksi beberapa pertanyaan yang lumayan super ini Pak Mesak Mantek ini, dan mudah-mudahan secara umum nanti bisa menjawab kegalauan kita ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul nantinya. Oke, apa saja pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, kita lihat. Siap Pak Mesak Mantek? Iya, siap, Pak. Oke. Oke, kita buka pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa perbedaan mendasar Pak Mesak Mantek pengelolaan kinerja 2024 dengan 2025? Silakan Pak. Iya. Jadi baik Pak Mahmud. Jadi untuk perbedaan mendasar penilaian kinerja 2024 dengan 2025 itu ada tiga. Jadi ada tiga hal yang memang menjadi dasar. Jadi yang pertama adalah teman-teman nanti kalau melihat di 2025 itu lebih simple ya, sesuai dengan kata Pak Menteri. Jadi kegiatannya tidak perlu di-upload ya, kita punya bukti-bukti karya. Kemudian di dalam kegiatan tahun 2025 itu teman-teman kita apa istilahnya lebih mudah ya di dalam mengelola kinerja itu karena cuma satu kali, satu periode saja. Kemudian hal yang ketiga yaitu teman-teman lebih praktis lagi di dalam pengelolaan kinerja itu, yaitu tidak perlu teman-teman melakukan apa ya yang menjadi hal teknis ya, yaitu apa itu Pak Mahfud kemarin ya yang menjadi ciri khas ya, sesuai dengan kata Pak Menteri. Jadi ada poin utama tadi, jaminan lebih simpel ya, lebih tidak simpel. Mengandung poin ya. Oke, tidak ada poin-poinnya Pak ya. Oke. Tidak mengejar poin itu lagi ya Pak. Oke. Jadi perbedaan yang mendasar adalah jaminan lebih simpel daripada tahun 2024. Oke, itu ya Pak ya, kita tarik Pak ya. Oke, wah menarik sekali. Oke, Pak Mesak Mantek, kayaknya sudah jawaban pertama yang pasti jaminannya adalah lebih simpel. Oke, kemudian pertanyaan kedua nih Pak Mesak Mantek, kita lihat. Penilaian kinerja guru tidak lagi berbasis poin seperti yang disampaikan oleh Pak Mesak Mantek tadi itu ya, tapi dalam bentuk refleksi sebagai dasar penilaian kinerja. Seperti apa sih Pak refleksi yang baik pada penilaian kinerja guru tahun 2005? Apa saja indikator dalam menilai refleksi yang baik tersebut, Pak? Iya, baik. Terima kasih Pak Mahmud. Jadi pada saat tahun 2025 nanti, mulai Januari, Bapak Ibu, kita di dalam refleksi tidak berbasis poin, teman-teman. Kemudian refleksinya di dalam penilaian kinerja 2025 yaitu seperti di 2024 sebenarnya, yaitu kita mengadakan suatu kesepakatan dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian nanti Bapak Ibu kepala sekolah ini pada saat refleksinya akan melihat atau meminta apa yang Bapak Ibu sudah buat sesuai dengan indikator kesepakatannya dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi di awal Bapak Ibu harus bisa menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa apa yang akan menjadi indikator yang nanti Bapak Ibu ambil. Seperti itu Pak Dian ya. Namun untuk indikator saya kira juga sama seperti tahun 2024, tidak ada perbedaan.
satu ya, yang diminta adalah satu indikator utama yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang mungkin disesuaikan dengan raport pendidikan seperti itu. Iya, mungkin begitu Pak. Ya. Oh maaf, ternyata Ahmad. masih off tadi tuh. Oke, menarik sekali. Tadi itu berbasis refleksi yang benar-benar kepala sekolah itu kalau sekilas ya, mungkin nanti teknisnya berkomunikasi langsung kepada guru. Kalau kita kenal mungkin saat ini coaching atau apa ya percakapan itu. Dan ini memang sangat bisa kita katakan subjektif juga bisa ya Pak Masak Mantek ya. Jadi tergantung bagaimana si guru menanggapi pertanyaan dari kepala sekolah dan kemudian bagaimana cara kepala sekolah merespon apa yang disampaikan guru. Seperti itu Pak Masak Mantek. Benar sekali Pak. Iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Masak Mantek. Siap ya? Siap Pak. Oke. Mau kelihatan nih. Oke, di pertanyaan selanjutnya, apakah bukti dukung seperti pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan ketika mengikuti webinar atau pelatihan tahun 2024 masih berlaku nih Pak untuk penilaian kinerja tahun 2025? Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik ini Pak Dian. Kalau di 2024 kita kemarin sesuai petunjuk teknis yang disampaikan itu boleh ya Bapak Ibu, sangat boleh sesuai dengan petunjuk juknis di 2024. Nah, untuk di 2025 ini petunjuknya sebenarnya belum kita dengar sebenarnya, namun sebenarnya kuncinya nanti adalah karena ini menjadi suatu kesepakatan bersama dengan kepala sekolah. Kemudian juga kepala sekolah yang nanti mengokekan atau melaporkan pengembangan diri Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin ini perlu disepakati ya, menurut saya dengan Bapak Ibu kepala sekolah di tempat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kepala sekolah yang lebih mengetahui kira-kira oh ini sudah pernah dipakai atau belum pada saat Bapak Ibu melaksanakan ini di tahun 2024, sehingga Oh, sangat sangat disarankan memang kuncinya adalah di kesepakatan bersama ya, kalau menurut saya dengan Bapak Ibu kepala sekolah di tempat Bapak Ibu berada begitu. Saya kira seperti itu Pak Mahmud. oke, wah menarik ya kalau kita bisa menggunakan sertifikat yang sudah kita dapatkan di tahun 2024, kemudian kita juga akan pakai lagi di tahun 2025. Pertanyaan tambahan nih Pak, masih relate dengan pertanyaan yang ini. Kalau umpamanya ternyata sudah pernah dipakai nih Pak tahun 2024, boleh nggak Pak dipakai lagi tahun 2025 Pak? Iya, tentu saja tidak boleh karena Oh, digunakan ya, digunakan di tahun 2024. Harapannya sebenarnya adalah Bapak Ibu selalu mengupdate ya, selalu mengembangkan diri, berupaya dengan hal-hal baru. Saat ini kan banyak nih hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam upaya pengembangan diri kita. Jadi kolaborasi dengan siapapun, kemudian melakukan webinar-webinar atau mengikuti pelatihan-pelatihan ini yang menjadi hal-hal yang baik dapat dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu guru dimanapun berada di dalam upaya pengembangan kompetensi dirinya. Tapi jangan lupa seperti kata Pak Menteri, seperti dalam evaluasi terakhir tidak berbasis poin itu. Jangan sampai meninggalkan kelas, ya jangan sampai ini menyebabkan teman-teman meninggalkan kelas. Ini seperti itu, Pak. Ya. oke, 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 oke. Oke, kalau di tahun 2024 kan nggak ada tuh Pak batasan sertifikat ini harus yang ngeluarin ini nih umpamanya. Kalau di tahun 2025 itu karena saya sempat mendengar ucapan Pak Menteri, jangan sampai nanti guru-guru ini ternyata mengikuti kelas-kelas yang abal-abal gitu Pak. Ya, yang webinar-webinar abal-abal gitu gitu. Kira-kira gimana nih Pak?
Iya, benar, benar. Makanya di sinilah titik poin tidak berbasis poin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sebelumnya eh, webinar-webinar di ini karena ada batasan 32 poin, Bapak Ibu ya namanya saja guru ya, pengen nilainya di atas ekspektasi nih, sehingga berupaya saya mau 64 poin atau sampai 128 poin dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu banyak sekali mengejar hal-hal yang eh, kegiatan-kegiatan sampai meninggalkan kelas. Nah, sehubungan dengan hal seperti ini, disarankan oleh teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang jangan sampai abal-abal, Pak Mahmud ya. Jadi mengikuti webinar-webinar resmi seperti dari BLPT atau dari kementerian dan hal-hal yang lain, sehingga informasi yang disampaikan atau yang didengarkan dari teman-teman narasumber betul-betul akurat seperti itu. Ya, Oke. seperti itu Pak Mahmud ya. Wah, keren. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan, Pak Misak Mantek. Apakah sudah ada regulasi baru, Pak, mengenai teknis terkait pengakuan tugas tambahan selain Waka, Kepala Lab, dan Kepala Perpustakaan yang dapat dikonversi sehingga memenuhi Iya. 24 JP? Nah, ini menarik sekali Pak Dian ini. Ini menjadi isu terhangat terakhir-terakhir ini di mana uh, Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa jika ada teman-teman Bapak Ibu guru ICP di menarik karena menurut Pak Menteri ini bisa diambil dari kegiatan-kegiatan pendampingan atau kegiatan-kegiatan melakukan kegiatan pelatihan profesional atau bisa aktif nih Pak Dian di kegiatan kemasyarakatan. Tapi tentu saja kegiatan kemasyarakatan yang dimaksud lebih cenderung berhubungan dengan pengembangan diri dari guru jika guru dan jika kepala sekolah tentu saja sesuai dengan peran dari kepala sekolah. Jadi sesuai dengan model kompetensi guru dan sesuai dengan model kompetensi kepala sekolah. Nah, sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya kita berharap kalau kita melihat Kepmen sebelumnya di nomor 495 tahun 2024 per tanggal 18 Oktober tahun 2024 kegiatan tentang ekivalen tugas tambahan selain guru ini diharapkan ya, sangat diharapkan nanti di tahun 2025 linearitas antara dapodik dengan kinerja ini bisa nyambung ya, bisa nyambung. Artinya apa yang bisa mungkin dituliskan atau diinformasikan oleh kepala sekolah tentang pengembangan kompetensi guru sesuai dengan model KOM. Nah, ini bisa linear dan terbaca di sistem dapodik yang kemudian nanti regulasinya betul-betul pada saat kita mengecek di info GTK kita masing-masing, itu linear sudah 24 jam. Nah, ini yang lagi diwanti-wanti sebenarnya Pak Mahmud. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, saya kira tidak omon-omon ya, kata Pak Presiden kita. Semoga hal ini betul-betul di 2025 bisa terrealisasi dengan baik. Karena ada kekhawatiran tersendiri sebenarnya Pak Dian, karena misalnya seperti disampaikan jika kurang dari 24 jam, kemudian hal tersebut bisa ditutupi dari yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, ini diharapkan sebenarnya bisa menutup kebutuhan jam tersebut, tetapi kekhawatiran yang muncul dari teman-teman jangan sampai misalnya laporannya itu yang disampaikan oleh kepala sekolah itu tidak linear
Dapodik begitu, sehingga bisa membuat semua ambil. Tapi kita positive thinking saja ya, karena kita belum masuk di 2025. Ini harapan kita nanti bisa tetap nyambung, Pak Mahmud ya. Iya. Oke. Iya. Ya. Ini kaitannya dengan tugas tambahan nih Pak. Apalagi permennya kan belum muncul ya yang terbaru ya. Artinya kemungkinan benar ataupun salahnya masih belum terlihat. Untuk tugas tambahan ini Pak, guru itu boleh memilih atau kepala sekolah yang menentuin gitu Pak? Iya. Sebenarnya kalau melihat ini adalah melihat peluang ya. Sebenarnya sama-sama kita melihat peluang. Sekiranya apa yang bisa dilakukan dari teman-teman guru dan apa yang ada di sekolah yang tersedia misalnya. Ini yang mungkin perlu diskusi dan mungkin akan duduk sama untuk bisa sama-sama melihat ini secara lebih baik, sehingga pada saat diskusi ini kemudian ditawarkan ke Bapak Ibu guru dan atau Bapak Ibu guru yang mungkin proaktif menyampaikan saya bisa di sini dan di sini melihat peluang-peluang yang ada. Mungkin teman-teman yang sudah 24 jam ya sudah aman begitu. Teman-teman yang masih belum sampai 24 jam, ini yang menurut saya kita sama-sama mungkin bisa melihat antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan untuk berdiskusi kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Jangan sampai kepala sekolah yang menentukan Pak Mahmud, namun ternyata gurunya tidak siap begitu ya. Begitu juga yang mungkin yang mau dimau oleh Bapak Ibu guru, namun kepala sekolahnya melihat tidak ada peluang itu untuk teman-teman masuk. Apalagi kalau misalnya ada beberapa guru yang tidak sampai 24 jam dan memperebutkan satu momen gitu ya untuk menutupi 24 jamnya. Begitu Pak Dian ya. Oke, 24 jam itu memang wajib Pak ya, harus dimiliki oleh guru yang mau yang sudah memperoleh sertifikasi, itu wajib Pak ya? Benar, iya. Kalau kita lihat regulasinya adalah tidak dikurangi 24 jam itu. Jadi kalau kita melihat dari sebelumnya adalah yang ada itu adalah 24 jam itu sebelumnya itu kan minimal 18 jam di sekolah induk, kemudian 6 jam boleh dicari di luar begitu tanpa regulasi yang disampaikan atau ditawarkan oleh Pak Menteri. Jadi teman-teman mencarinya di sekolah lain. Nanti dengan regulasi yang baru harapan kita semua bisa terakomodir dengan 3 tawaran tadi dengan beberapa indikator yang mungkin bisa menutupi 24 JP itu. Jadi tidak dihilangkan Pak Mahmud ya, tidak dihilangkan. Iya. Oke. Ini Pak, ini tugas tambahan nih Pak. Ini menarik soalnya tugas tambahan ini, sehingga nanti bagi kami guru juga Bapak Ibu yang hadir di forum ini juga jelas tugas tambahan ini Pak. Apakah harus memiliki relasi atau punya hubungan tentang pendidikan, atau tugas tambahan apa saja selama itu bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan, seperti apa Pak? Iya. Benar Pak Dian. Jadi tentu saja tugas-tugas tambahan misalnya di dalam yang selain waka, kemudian selain guru wali kelas atau misalnya kegiatan pembina OSIS ya, itu diharapkan di dalam kegiatan pengembangan diri yang berhubungan dengan masyarakat ini, itu tentu saja diharapkan berhubungan dengan model kompetensi guru dan model kompetensi kepala sekolah. Kalau ikut model kompetensi guru sesuai dengan Perdirjen GTK 2626, sedangkan kalau untuk kepala sekolah sesuai dengan Perdirjen GTK 7327 di dalam mengembangkan diri di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Iya.
Kalau Pak RT kayaknya tidak, Pak ya. Iya, kemarin sempat Pak Afif bilang, wah ini bisa jadi peluang nih kita nyalon jadi Pak RT, Pak RW gitu kan. Ternyata enggak ya Pak Watek ya. Oke, terima kasih nih. Wah, memang menarik ya ini kita jadi, tapi patut kita tunggu seperti apa teknis sehingga lebih jelas lagi. Tapi secara umum sudah digambarkan oleh Pak Mantek, memang harus berhubungan dengan pendidikan. Oke, oke untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Mantek. Kita lihat ada apa di sini. Tadi Pak Mantek sudah menyebutkan di awal, dengan tidak mengunggah berkas berarti pengembangan kompetensi guru, bagaimana trik kepala sekolah melihat dan menilai akuntabilitas pengembangan kompetensi guru yang sudah mereka lakukan, Pak? Gimana caranya? Nggak harus ngunggah-ngunggah, gimana caranya, Pak? Oke, silakan, Pak Mantek. Iya, ini pertanyaan yang sangat baik nih Pak Mahmud ya. Oke. Jadi dengan mengunggah dokumen, tidak mengunggah dokumen yang dilakukan oleh guru, namun sebaliknya nanti Bapak kepala sekolah yang bertugas untuk memverifikasi ya, kemudian melaporkan. Nah, ini kira-kira trik kepala sekolah ya untuk melihat dan menilai akuntabilitas pengembangan kompetensi guru yang mereka lakukan itu di mana ya. Menurut kami adalah teman-teman kepala sekolah ini kan yang ada di sekolah dan mengetahui lebih jelas ciri-ciri Bapak Ibu guru di lapangan. Tentu saja dengan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, termasuk di dalam kelas, melakukan observasi kelas itu, teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat lebih jelas, kemudian uh, melakukan upaya-upaya di dalam peningkatan kualitas dari Bapak Ibu guru kita. Jadi menurut saya apa yang perlu kita lakukan di dalam akuntabilitas ini ya Bapak Ibu kepala sekolah yang lebih paham nih di sekolah masing-masing melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Namun perlu mungkin digarisbawahi nih Pak Dian di dalam uh, Bapak Ibu guru di dalam mengembangkan kompetensi gurunya ya tentu saja harus lebih profesional ya, jangan sampai dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dilakukan sudah tidak berbasis poin, tidak melaporkan, kemudian ini dilakukan hanya sekali dalam 1 tahun, malah Bapak Ibu guru menurunkan kompetensinya ini, ini yang tidak diharapkan. Jadi harapan kita teman-teman Bapak Ibu guru semakin giat begitu ya, semakin meningkatkan kompetensinya, apapun itu profesionalnya itu yang lebih ditingkatkan untuk uh, Indonesia kita lah lebih baik ya Pak Mahmud ya. Iya. Oke, tanpa dengan mengunggah dokumen bukan berarti Bapak Kepala Sekolah tidak dituntut untuk jeli. Justru disinilah ujian yang sesungguhnya bagi para kepala sekolah Pak ya, untuk memberikan ekspektasi seperti apa. Wah luar biasa nih. Saya kira kalau melihat dari tagihan dari pengelolaan kinerja ini, kepala sekolah ini memiliki peran yang sangat besar ya Pak Mesak Mantek ya. Jadi kesuksesannya itu luar biasa. Oke, wah menarik ini, semakin menarik saja ini pembahasan kita pada siang hari ini nih Pak Mantek. Mengingatkan kembali kepada para Bapak Ibu guru yang bergabung di dalam grup ini. Di sini saya lihat tadi sudah ada informasi terkait daftar hadir, absensi nantinya akan di-share secara langsung oleh Bapak Afif ya. Adapun link di luar itu berarti yang memang sudah tidak bisa kita hindari dan sudah menjadi rahasia umum. Ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kegiatan webinar kita seperti ini untuk menyebar share link-link yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jangan mengklik link tersebut ya Bapak Ibu. Tapi kita juga harus suka hati juga nih Pak Mantek, meskipun niatnya mungkin lain-lain Bapak yang men-share link itu, tapi mau bergabung di grup belajar ini Pak ya. Ada positifnya juga. Oke. Oke Pak Mantek, kita lanjut Pak Mantek. Ini ada pertanyaan. Siap, ya.
Pertanyaannya terkait dengan informasi yang sudah berkembang nih, Pak Mantek, bahwasanya kita sudah tidak perlu mengupload berkas dan lain. Lalu apakah sebagai seorang kepala sekolah kita harus menyetorkan berkas print out? Nah, ini nyambung Pak tadi Pak. Ada nggak keharusan bagi kepala sekolah sekarang untuk menyetor atau melaporkan kepala dinas atau pengawas sekolah Pak? Seperti apa Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat sensitif juga ini ya, sangat baik sekali. Jadi untuk kita Bapak Ibu guru yang akan menunjukkan kepada atau melaporkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, saya kira perlu hanya menunjukkan saja. Jadi di dalam upaya menunjukkan ini nanti tergantung Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah di dalam proses pengumpulan. Jadi ada beberapa diskusi kita kemarin itu ada teman-teman kepala sekolah yang menyiapkan drive nih Pak Mahmud ya. Drive, Bapak Ibu guru bisa mengumpulkan ke drive yang sudah disiapkan oleh kepala sekolah untuk menghemat kertas juga atau tidak capek mengumpulkan atau memprint gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti akan melaporkan, menceklis di aplikasi yang sudah disiapkan gitu ya. Terkait dengan Bapak Ibu kepala sekolah dari Bapak Ibu guru bisa meneruskan atau harus melaporkan berkas print out atau soft copy ini ke pengawas, saya kira tidak ya. Cukup sampai di kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah yang melaporkan dan nanti sistem ini akan terbaca ke tim penilai atau Bapak atau Ibu kepala dinas yang menilai ya atau sebagai atasan dari kepala sekolah tersebut. Jadi tidak perlu bawa berkas banyak-banyak nih Pak Mahmud ya untuk dibawa ke misalnya atau ke Pak Pengawas sebagai tim penilai dari kepala dinas untuk menjadi bukti fisik. Saya kira tidak gitu ya. Cukup sampai di kepala sekolah saja Pak Mahmud ya. Jadi menyambung dari pertanyaan ini Pak, kalau memang tidak perlu membawa berkas, kemudian lalu apa tugas dari pengawas dan dinas terkait pengelolaan kinerja ini Pak? Iya. Jadi tentu saja seperti di sistem yang sebelumnya tahun 2024 mereka tentu saja mendapatkan laporan sekolah bahwa teman-teman yang dinilai oleh kepala sekolah ini sudah linier dan kemudian nanti tinggal menilai itu atau menentukan predikat organisasi atau satuan pendidikan tersebut. Jadi dari sistem by sistem yang nanti akan terbaca secara otomatis ke penilai atau tim penilai atau yang dibentuk oleh kepala dinas gitu ya. Jadi tetap linear Pak Mahmud ya. Jadi aliran datanya akan tetap ke atas gitu ya. Tapi tentu saja tidak perlu harus dibaca semua juga ya. Nanti Bapak Kepala Dinas atau pengawas, wah ini kepala sekolah sudah dikasih tugas kok malah nyetor lagi ke saya nih untuk saya harus satu. Bayangkan kalau jumlah gurunya di dalam satu dinas itu ribuan ya, wah sampai bisa bengkok juga ini Pak Dian ya. Iya. Betul, betul, betul. Wah, menarik ini. Jadi kalau bisa kita simpulkan, memang peran untuk memvalidasi, menilai sepenuhnya itu ada di kepala sekolah Pak Mesak Mantek ya. Kemudian ada pun tugas dari dinas atau pengawas sekolah atau pihak lain yang ditunjuk nanti yang sifatnya memverifikasi dari hasil penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah ya. Begitu Pak Mesak ya? Benar Pak. Oke. Oke, saya kira ini sudah jelas di bagian ini. Kita akan lanjut lagi nih Pak Mesak Mantek. Siap. Waduh, ini pertanyaannya lucu juga apa ya, nantangin kepala sekolah juga sih ini kalimat ini. Siapa yang akan menjamin katanya Pak Masek kalau kepala sekolah dalam penilaian itu bisa beliau itu objektif dan kredibel. Siapa yang menjamin nih Pak KP? Gimana ini? Ya, ini luar biasa menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi siapa yang akan menjamin kalau kepala sekolah dalam penilaian itu kredibel ya. Ya, jadi kembali lagi Pak Mahmud ya.
Jadi ini apa? Sepertinya deal to deal ini yang langsung ini kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memang memegang peran ya untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikannya. Jadi oleh karena itu beliau atau bapak atau ibu kepala sekolah di satuan pendidikannya yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya asal-asal nih kepala sekolah mengoke-okekan saja, bahkan mungkin ada guru-guru yang mungkin tidak melaksanakan kegiatan pengembangan diri atau bahkan tidak melaksanakan tugas sewajarnya sebagai seorang guru, kemudian seorang kepala sekolah ini mengoke-oke saja begitulah. Nah, maka ini akan pasti berdampak dan akan kelihatan di satuan pendidikannya, dari kualitasnya itu akan nanti berdampak pada satuan pendidikan itu sendiri. Jadi di mana mungkin dari raport pendidikan misalnya yang nanti menurun, lah kok nilai predikat organisasi eh, bagus misalnya, sangat baik misalnya, tapi kok dari raport pendidikan kok rendah sekali. Ini hal-hal teknis seperti inilah yang menjadi tantangan sendiri oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Berbeda misalnya kalau sudah dilakukan sudah sangat baik, namun ternyata hasil prestasi atau raport pendidikan yang mungkin menurun. Nah, itu mungkin berbeda lagi mungkin perlu analisis apa yang menjadi faktor penyebab turunnya itu. Jadi kalau kita kaitkan seperti ini Pak Mahmud ya memang kepala sekolah memang memegang kunci keberhasilan satuan pendidikannya. Jadi diharapkan tetap harus kredibel. Yang menjamin ya tentu saja kepala dinas, bahwa dia menempatkan seorang kepala sekolah di situ. Tentu saja dia sangat percaya bahwa Bapak Ibu kepala sekolah pasti akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan pasti profesional. Ya, harapannya kita seperti itu, Pak Mahmud ya. Ya. Wah, benar-benar benar. Jadi memang dalam pemilihan kepala sekolah sangat selektif tentunya Pak ya dalam hal ini, karena kepala sekolah akan melakukan penilaian kinerja secara objektif kepada guru-gurunya, mengelola sekolahnya, dan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang terjadi di sekolahnya itu. Wah, jadi Bapak Ibu guru jangan ragukan lagi bahwasanya bagaimana kepala sekolah itu bisa melakukan penilaian secara objektif jika memang Bapak Ibu selama menjalankan tugasnya memang benar-benar sudah optimal, maksimal, terutama dalam pengembangan diri ya Pak Mesek Mantek ya. Jadi nggak perlu khawatir itu. Dan saya yakin sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya kepala sekolah, maaf nih Pak Mesek Mantek ya, tapi kalau melihat guru kita orangnya rajin, kemudian juga nurut dengan atasan dalam hal-hal yang baik, kemudian melaksanakan tugasnya dengan baik, tentu kepala sekolah akan memberikan penilaian yang baik Pak Mesek Mantek ya. Benar. Iya. Pasti kerja yang baik, pasti kualitasnya juga akan terlihat ya. Betul. Oke. Apalagi sesuai dengan standar nih, ya, pasti bagus juga Pak Mahmud ya. Oke. Jadi jangan takut nilai kita jelek kalau memang kita sudah melakukan yang terbaik. Itu. Oke. Di pertanyaan selanjutnya Pak Mesak Mantek. Oke. Ketika kita sudah memperlihatkan bukti dukung nih Pak Mesak Mantek dari kegiatan pengembangan kompetensi kita yang jelas-jelas relevan dan malah di atas ekspektasi. Lalu ternyata kepala sekolah hanya menilai kita sebatas baik saja. Secara teknis boleh nggak seperti itu Pak Mesak? ya luar biasa ya. Jadi Pak Mahmud ini kelihatan pandangan penilaian dari satu sisi saja nih. Iya, ini kan menurut kita nih, misalnya kita sebagai guru, kita sudah melakukan hal yang baik nih, atau di atas ekspektasi atau di atas baik ini, sangat baik lah nanti ujungnya yang kita harapkan. Tapi ternyata seorang kepala sekolah kemudian menilai kita sebatas baik. Ya, ini tentu saja dari perspektif pandangan yang berbeda. Nah, tentu saja kepala sekolah di dalam melaksanakan proses penilaian
mulai dari observasi sampai ke pengembangan diri seorang guru, itu tentu saja melihat dari segala sudut ya Bapak Ibu. Jadi harapan kita seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kredibilitas seorang kepala sekolah itu memang diuji di situ. Jadi kalau misalnya nih, bahkan seorang yang mungkin melakukan usianya masih muda nih, kemudian dibandingkan dengan yang usianya pangkatnya mungkin lebih tinggi, namun kualitas yang dimunculkan, yang ditonjolkan oleh yang muda misalnya di dalam pelaksanaan profesionalnya lebih baik. Nah, tentu saja profesional dari seorang kepala sekolah ini diuji ya. Jadi seharusnya kalau menurut saya dinilai sesuai dengan apa yang seharusnya seperti itu, sehingga teman-teman juga memiliki kesempatan yang nih antara yang muda dengan yang tua. Toh tugas yang diberikan kan sama ya kepada satu angkatan dengan anak-anak yang sama begitu, dan tahun ajaran yang sama ya. Iya. Teman-teman terus meningkatkan profesionalisme dirinya. Dan ini kalau melihat ini Pak Dian, tentu saja kepala sekolah harus diberikan kepercayaan penuh nih Pak Dian ya. Iya, harus diberikan kepercayaan penuh nih. Jangan sampai melihat dari sisi kita yang dari bawah, kemudian kita mengabaikan sisi lain dari seorang kepala sekolah. Saya yakin bahwa kepala-kepala sekolah kita profesional ya di dalam memberikan penilaian kepada teman-teman kita, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Seperti itu. Mempertimbangkan banyak hal nih, Pak Dian. Ya, tentu saja banyak hal yang dilihat. Sekira seperti itu ya, Pak Dian ya. Tetap semangat, teman-teman. Oke. Jadi tadi menarik seperti apa disampaikan Pak Mesak tadi, bahwasanya kita tidak boleh menilai itu dari satu sisi. Mungkin menurut kita pribadi memang di atas ekspektasi gitu, tapi kepala sekolah kita hargai, beliau juga memiliki sudut pandang yang berbeda dan bisa saja memberikan penilaian juga sesuai dengan sudut pandang yang dilihat oleh kepala sekolah. Sekali lagi, penilaian menjadi wewenang dari kepala sekolah untuk memberikan nilai baik sesuai di atas ekspektasi atau apapun jenisnya itu sesuai dengan panduan kinerja yang jelas. Ketika kepala sekolah memberikan penilaian itu, yang dilakukan oleh guru adalah apapun nilai yang didapatkan maka akan berusaha untuk meningkatkan di kemudian hari. Benar Pak Mesak ya? Benar. Oke. Di sini ada slide lagi nih. Ini slide yang terakhir dan pamungkas ini Pak Mesak ini. Nah, iya. Tentu di Republik kita ini tidak lepas dari dua kategori guru ini Pak Mesak. Ada guru negeri dan guru ASN atau non ASN. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sih Pak penilaian kinerja ini bagi guru? Apakah ini juga berlaku untuk guru yang di sekolah di swasta? Oke. Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk pertanyaan seperti ini pertanyaan yang memang mengarah ya. Ujung-ujungnya untuk apa gitu ya. Jadi jadi Bapak Ibu, penilaian kinerja bagi guru memang sangat penting ya. Sangat penting untuk merefleksi kita. Mungkin apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu kita kembangkan begitu ya Bapak Ibu. Di dalam penilaian kinerja guru ini tentu saja nanti berujung pada SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Untuk Bapak Ibu guru yang ASN itu memang akan mengarah ke sana, kemudian akan mengarah lagi ke angka kredit atau penetapan angka kredit. Jadi Bapak Ibu, penilaian kinerja ini memang sangat penting untuk Bapak Ibu guru terutama yang ASN. Nanti di dalam alirannya atau fungsinya ya, akan berhubungan lagi dengan dana ya, yang mungkin berhubungan dengan sertifikasi, berhubungan dengan tunjangan-tunjangan lain yang mungkin memerlukan SKP sebagai dasar di dalam pembayaran itu Bapak Ibu.
khusus untuk guru-guru swasta ini, guru-guru di sekolah swasta, mungkin maksudnya seperti itu ya Pak Dian ya. Jadi untuk guru yang di sekolah swasta yang statusnya negeri, tentu saja sangat linear atau sangat relevan, harus melaksanakan penilaian kinerja bagi Bapak Ibu guru. Nah, namun kalau pertanyaan ini untuk guru yang memang murni swasta, memang statusnya adalah guru kontrak swasta misalnya, atau guru yayasan yang statusnya memang di swasta, yang nanti ujungnya tidak memerlukan SKP, saya kira itu nanti tidak akan bermanfaat juga Bapak Ibu di ujungnya ya, dalam artian tidak akan mengalir ke SKP di e-kinerja yang nanti harus bisa cetak SKP itu. Jadi mungkin indikator PK ini untuk teman-teman di guru ya di sekolah swasta yang bukan guru ASN tidak perlu melakukan ini, tapi mungkin perlu indikator yang lain yang nanti dari yayasan bisa mengevaluasi sebagai hasil kerja guru yang bersangkutan, sehingga apakah guru ini profesionalnya baik atau tidak gitu ya, perlu dipertahankan atau tidak. Saya kira ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman di swasta juga ya. Jadi perlu penguatan di mana yayasan perlu data juga seperti itu. Namun khusus untuk kita yang di ASN, PK guru ini wajib ya, dan sangat penting untuk kita lakukan, sehingga berjenjang dan kita dinilai langsung oleh atasan kita. Mungkin begitu ya Pak Mahmud ya. Oke, wah jelas sekali dari pemaparan Pak Mesak Mantek tadi itu ya. Ada pembeda memang, ada hasil final yang memang dituju, kemudian ada positif dampak-dampaknya nanti bisa dipilih mungkin jadi opsi penilaian bagi sekolah swasta. Kalau pertanyaan ini lebih condong kepada yang swasta sekarang Pak Mesak. Kalau umpamanya kepala sekolahnya nih Pak, ini dengan tujuan untuk mengetahui, memotret kualitas pendidik di sekolah swasta, yang murni kepala sekolahnya juga swasta, kemudian guru-gurunya juga swasta, apakah tahapan-tahapannya itu sama persis juga Pak dengan guru-guru di sekolah negeri? Iya, tentu saja kalau misalnya swasta, dia tidak akan, datanya tidak akan masuk ya Pak Diannya. Dia tidak akan masuk di sistem penilaian kinerja ini di BKN ya teman-teman. Sehingga jika mungkin untuk khusus sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan data, mungkin perlu suatu sistem yang berbeda ya, yang mungkin bisa mengukur hal-hal seperti ini begitu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita perlu aplikasi aplikasi sendiri begitu ya untuk bisa mengukur ini, karena data kita nanti tidak mengalir ke kinerja gitu ya, BKN seperti itu. Berbeda dengan teman-teman yang ASN yang bertugas di sekolah swasta gitu ya. Tentu saja bisa langsung membuat itu di kinerja BKN. Ya mungkin begitu Pak Dian ya. Oke. Berarti sudah jelas Pak ya, karena memang secara kebermanfaatannya untuk sekolah swasta tidak memiliki dampak apapun, sehingga solusi terbaik adalah rekomendasi dari Pak Mesak Mantek adalah sekolah-sekolah swasta, guru-guru swasta, atau Bapak Kepala Sekolah yang mungkin ada di ruangan Zoom ini, ruangan room kita pada siang hari ini, untuk menjadikan instrumen atau memilih instrumen yang lain yang memang bisa digunakan untuk mengukur kinerja di sekolahnya masing-masing. Betul begitu Pak Mesak? Benar. Oke, Ya. terima kasih. Nah itu dia Bapak Ibu Guru, pertanyaan-pertanyaan yang coba kita rangkum, dan mudah-mudahan itu sudah menjawab dari sebagian besar dari pertanyaan kita selama ini mengenai pengelolaan kinerja. Dan di 10 menit terakhir nih Pak Mesak Mantek, kita undang
kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Mesak Mantek yang mungkin nanti oke, ini sudah ada ini. Kita manfaatkan aja waktunya Pak Mesak Mantek ya. Oke, Siap, Ibu siap. Hafiza, silakan open mic, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak Waalaikumsalam. Mesak dan Pak Mahmud, saya off kamera gitu ya. Ini ada yang menjadi ganjalan ke kami gitu kan. Kemarin ketika sosialisasi terkait dengan pemilihan satu indikator untuk penilaian, kan kalau guru tuh berdasarkan seperti Pak Mesak sebut tadi gitu ya, Perdirjen 2626 dan kepala sekolah 7327 gitu ya Pak ya. Kalau guru 12 indikator, kepala sekolah kalau tidak salah 9 gitu ya. Nah, terus kita memilih salah satunya. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita memilih satu, apakah kemarin itu saya yang salah tangkap kita sosialisasi? Katanya begini, Ibu Bapak guru itu membuat umpamanya dari 12 tadi itu dia memilih salah satunya dan hanya membuat satu itu saja RPP-nya atau modul ajar yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu dengan indikator-indikator gitu. Kalau apakah benar begitu Pak Mesak gitu? Nah, kalau saya secara global tuh yang pulang Jakarta ngasih sosialisasi kan gitu ya Pak Mesak. Benar. Gitu. Ya, makasih Pak Mesak. Iya, terima kasih Bu Hafiza. Ya. Oke, Pak Mesak mungkin langsung dijawab Pak Mesak. Langsung ya Pak Mahfud ya. Iya, baik. Sesuai dengan petunjuk pada saat kita mendapat sosialisasi kemarin, Bapak Ibu, itu memang dianjurkan untuk kita memilih satu indikator ya, satu indikator. Ya. Kalau tahun lalu kan memang satu indikator minimal gitu ya. Jadi mungkin perlu saya ingatkan di dalam proses penilaian kinerja itu, penilaian praktek kinerja kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru membuat sepakat kalau yang nanti tahun 2025 ini kita tidak perlu menentukan poin dulu ya, langsung kita menentukan kesepakatan bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru apa yang menjadi indikator yang teman-teman ingin capai. Jadi di dalam tahap-tahap yang lain saya kira sama. Jadi penilaian nanti ujungnya adalah penilaian kinerja pengembangan kompetensi dan perilaku kerja sama saja dengan yang lalu. Kemudian teman-teman Bapak Ibu guru akan merefleksi apa yang menjadi
tanggapan atau temuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi di sini nanti yang dimaksud dengan indikator yang kita anjurkan yaitu sesuai dengan rapot pendidikan ya. Rapot pendidikan misalnya merah nih atau sudah kuning atau mungkin sudah hijau tapi mungkin di dalamnya ada yang perlu kita tingkatkan. Jadi arahannya adalah teman-teman bisa membedah itu dan disitulah menjadi indikator kita mau mengubah yang mana atau mau meningkatkan yang mana. Jadi jika kegiatan ini berjalan baik, maka harapannya sebenarnya permasalahan di sekolah dengan rapot pendidikan sebagai dasar untuk pengambilan indikator ini nanti adalah Bapak Ibu di satuan pendidikan permasalahannya ini bisa terselesaikan seperti itu. Mungkin harapan kita tahun depan rapot pendidikan di situ bisa naik seperti itu. Jadi apa yang tadi Bu Hafizah sampaikan memang benar bahwa tidak harus kita melihat itu cuma pada saat observasi saja atau pada saat satu kali observasi itu saja. Jadi memang harus dilihat secara profesional teman-teman kita di dalam bagaimana upaya dia meningkatkan kompetensinya, merefleksikan diri dari permasalahan atau apa yang ditemui di kelas, kemudian upaya untuk bagaimana yang kita lihat pada saat awal observasi, kemudian upaya itu tidak dilakukan, apalagi pada saat refleksi dengan kepala sekolah, kemudian tidak ada perubahan walaupun sudah disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah, maka tentu saja Bapak Ibu Kepala Sekolah punya wewenang untuk bisa ini. Tapi harapan kita ya, dengan budaya refleksi yang saat ini menjadi titik tolak kita di sekolah, di dalam kinerja ini, ada perubahan ya, walaupun itu sedikit ya atau kecil, sehingga nantinya perlahan dan pasti ada perubahan-perubahan positif yang terjadi di satuan pendidikan kita. Mungkin seperti itu Bu Hafizah. Oke, makasih Pak Mesak. Mudah-mudahan saya gitu kan, atau kita semua bisa lagi menyampaikan, mengulangkan supaya tidak salah persepsi seperti itu Pak Mesak. Benar, Oke, benar Bu Hafizah. makasih Pak Mahfud. Iya. Sama-sama Ibu. Oke, kita masih ada waktu nih Pak Mesak, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Guru, kita buka kembali, bisa langsung open mic, bertanya secara langsung. Dan kami ingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan ini, bahwasanya daftar hadir sudah dibuka, Bapak Ibu Guru bisa mengisi, dan jika ada kendala bisa ditanyakan juga. Kita masih ada waktu 2 menit nih Pak Mesak Mantek dari jadwal kita Q&A. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peluang kinerja, silakan disampaikan. Wah, sepertinya sudah sangat jelas ini Pak Mesak Mantek. Ini terkait dengan peluang kinerja ini. Oke, Pak Afif, silakan Pak Afif. Terima kasih Pak Dion. Saya ikut bertanya ya ini ya. Boleh ya Pak Dion ya? Ya, silakan. Gini Pak Mesat, saya mau bertanya terkait dengan penilaian di pengelolaan kinerja kan dua yang dinilai ya, di praktek kinerja sama perilaku kerja. Nah, di sana kan sudah tertera beberapa hasil ya, berarti ada sesuai dengan ekspektasi, di atas ekspektasi.
Yang saya tanyakan itu yang di atas ekspektasi itu kriterianya seperti apa sih Pak Mesak? Ya kalau menurut pandangan Pak Mesak yang di atas ekspektasi itu seperti apa? Kemudian, apakah ada istilahnya standarisasi nilai? Haruskah itu nilai sesuai ekspektasi? Karena ya dinamika di lapangan memang berbeda-beda ini Pak Misak. Ada beberapa tempat mungkin ya, entah itu di tempat saya mungkin. Jadi ada beberapa standarisasi nilai. Jadi ada semacam nilai itu harus ada gitu. Mungkin Pak Misak bisa menjawab. Terima kasih Pak Misak. Oke. Oke, pertanyaannya langsung nembak ini Pak Mesak Matek. Poin dari pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi itu Pak Mesak. Oke, langsung dijawab Pak Mesak. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Mahmud, Pak Afif ya. Ini jangan sampai pengalaman pribadi nih Pak Afif ya. Iya. Jadi memang untuk di sistem di atas ekspektasi itu sudah teratur ya, sudah diatur ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita eh, berdiskusi, kemudian seorang kepala sekolah menilai kita eh, apakah sudah sesuai. Jadi mulai dari awal penilaian kinerja itu, misalnya penilaian praktek kinerja ya, dimulai dari penilaian praktek kinerja kita, kemudian dilihat pengembangan kompetensinya dan nanti perilaku kerja. Di dalam yang dilakukan oleh teman-teman yang Bapak Ibu guru itu kan pada saat observasi itu kepala sekolah awal mulanya menilai apakah sesuaikah atau belumkah atau sudah melakukan tapi belum sesuai ya, belum berdampak misalnya. Kemudian dari situ kemudian akan ini dari tahap ini nanti akan mengarah nih ke penilaian akhir nanti apakah sesuai atau di atas ekspektasi atau masih belum ya, perlu perbaikan. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman sudah sesuai dan berdampak, kemudian nanti akan Bapak Ibu kan akan kembali itu merefleksikan ya tindak lanjutnya. Kemudian disitulah nanti kuncinya pada saat teman-teman merefleksikan, nanti kembali lagi ke kepala sekolah nih, apa yang menjadi refleksi dari teman-teman. Apakah Bapak Ibu itu pada saat mengisi itu sadar atau di luar kesadarannya atau melempar kesalahan ke murid-muridnya. Itu memang sangat mempengaruhi. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan melihat itu dan akan menuliskan di laporan beliau bahwa oh ini memang pada saat refleksi bersama nih tindak lanjutnya Bapak Ibu guru sadar bahwa ini perlu ditingkatkan dari dirinya sendiri. Tidak melempar itu, oh itu kurang dari sarprasnya atau ini murid-muridnya yang memang bandel, susah diatur misalnya. Ternyata di situ akan sangat mempengaruhi. Jadi ini by system ya Bapak Ibu, sehingga jika seorang kepala sekolah bisa melihat itu sudah sesuai, kemudian berdampak, kemudian menilai juga Bapak Ibu guru sudah sadar bahwa hal tersebut sudah sangat baik, bahwa memang harus perlu ada perbaikan-perbaikan, maka di situ nanti akan mempengaruhi apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi nanti pada saat penilaian tindak lanjut ya, tingkat lanjutnya. Jadi menurut saya memang by system Pak Afif, standarnya adalah by system. Kemudian untuk standar nilai apakah di daerah-daerah tertentu harus di atas ekspektasi atau bagaimana, ini nanti kembali ya. Kalau menurut saya standarisasi nilai ini
tergantung oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang menilai apakah Bapak Ibu guru sudah sesuai atau belum. Tapi kalau menurut saya adalah profesionalisme seorang kepala sekolah itu perlu ya, perlu untuk melakukan jadi yang kurangnya tetap disampaikan kurang sehingga Bapak Ibu guru tahu bahwa oh ini kekurangan saya harus memperbaiki ini. Sadar gitu ya bahwa oh saya masih kurang ini. Jadi budaya refleksinya kalau menurut saya tentang kinerja ini adalah untuk bagaimana satuan pendidikan menjadi sesuatu yang menjadi milik bersama. Jadi kalau misalnya semua rame-rame bahwa kita terus berefleksi dan ada kemajuan-kemajuan belajar sedikit-sedikit begitu ya di dalam kegiatan refleksi kita dan upaya perbaikannya, maka saya kira pendidikan Indonesia akan terus bergerak maju, Pak Afif ya. Jadi kita harus terus melakukan proses penilaian ini secara objektif dan positif. Jadi harapan kita teman-teman yang muda atau teman-teman yang senior itu sama-sama bisa saling berkolaborasi ya. Apalagi yang senior ya seharusnya bisa memberikan contoh ya untuk teman-teman yang muda. Jangan sampai terbalik nih Pak Afif ya. Iya. Saya kira begitu ya Pak Afif ya. Siap, terima kasih. Ini ke depan mungkin perlu budaya refleksi ini menarik ini Pak Mesak ya. Karena jujur saja kalau yang saya lihat di lapangan ya, banyak guru itu ketika merefleksikan diri ini belum mampu lah. Dan malah banyak yang sekarang karena sudah zamannya teknologi membuat kalimat refleksi itu dari AI nih Pak Mesak. Ini juga nanti ke depan kalau masalah tadi kembali berita dan kredibel ini juga pertanyakan lagi seperti itu. Ini masih ada yang angkat tangan lagi nih Pak. Saya serahkan lagi. Terima kasih Pak Mesak. Iya. Terima kasih Pak Afif. Oke, siap. Oke, di sini ada Ibu Sartini Sam. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Silahkan open mic. Ibu Sartini silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait pengelolaan kinerja, silakan open mic. Oke, Ibu Hafizah ada yang ditanyakan Bu? Silakan Bu. Iya. Ya, makasih Pak Mahfud, Pak Mesak, dan Pak Afif. Ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Afif tadi dan dijawab oleh Pak Mesak. Itu benar Pak Mesak, yang disampaikan Pak Mesak itu sebenarnya idealnya seperti itu. Yang justru terjadi itu masih ada juga nih. Saya jujur aja Pak Mesak gitu kan. Pernah ada tetap mengasih nilai, yang mau pensiun beberapa hari lagi kasih nilai di atas ekspektasi, yang muda-muda ya kasih aja lah sesuai ekspektasi. Padahal sebenarnya bukan itu, kita kan punya indikator. Dan itulah tadi ketika kita setelah observasi, rencana tindak lanjut, refleksi, disitulah kita gunanya kan. Mengapa juga harus dikasih? Malahan dalam keseharian biasanya maaf nih kalau ada di dalam ini yang mau pensiun, kalau disuruh apa? Jangan saya lah, saya sebentar lagi pensiun. Tahu-tahu ketika dia mau dinilai, nilainya mau di atas ekspektasi. Nah, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya Pak Mesak. Benar. Yang Pak sampai itu memang idealnya harus seperti itu. Kalau kita mau jujur, kalau memang mereka yang baru itu memang namanya aja kinerja, gitu kan. Profesional yang dia lakukan, kerja yang dia lakukan sesuai dengan profesionalnya. Apalagi dengan guru dengan 5-7 tugas utamanya seperti diamanatkan Undang-Undang Guru dan pasal 1 itu kan, dan kepala sekolah dengan model kompetensi dengan 3-nya gitu kan. Ya kita maunya begitu Pak Mesak, tetapi kalau saya menilai ya belum, yang nilai objektif itu belum lagi Pak Mesak, masih ada subjektif kita masih banyak gitu. Hanya menyampaikan itu aja Pak Mesak, Pak Afif. Makasih. Iya, terima kasih Bu Hafizah. Benar, iya.
Itulah sebenarnya peran Kombel ya, komunitas belajar itu di sini juga sangat bermanfaat. Jadi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di ini ya Bu Hafisa di kelas, kemudian masih bingung untuk menyelesaikan bagaimana. Nah, ini yang mungkin sangat penting diangkat, diisukan di pertemuan-pertemuan Kombel, sehingga mungkin pengalaman teman-teman guru di kelas yang berbeda itu mungkin bisa saja disampaikan dan menjadi inspirasi bagi teman-teman lain yang mungkin memiliki masalah tapi belum terselesaikan. Jadi peran dari Kombel memang sangat sangat penting kalau menurut saya ya, pertemuan mingguan itu ya, sehingga tiap permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas-kelas tertentu itu bukan menjadi permasalahan seorang guru tersebut saja, tapi menjadi permasalahan bersama guru-guru yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Kalau sudah lingkup antar sekolah, ya itu jadi permasalahan kita bersama begitu ya. Bagaimana caranya supaya permasalahan tersebut bisa kita atasi bersama. Karena toh satuan pendidikan kita ini adalah nanti diukur secara bersama-sama, tidak per satuan-satuan pendidikan gitu ya. Jadi memang benar yang dikatakan Bu Hafisa, banyak banyak hal yang masih terjadi di lapangan yang mau pensiun. Kami pun di sini melihat itu, sudah mau pensiun, jadi dikasih nilai yang bagus lah gitu ya. Sudah tidak sesuai dengan mungkin kinerjanya gitu ya. Tapi ini mungkin pengalaman-pengalaman bawaan ya. Kalau menurut saya, kalau dulu ada sebelum SKP ya, itu DP3 ya. Bahasa dulu DP3 kan harus bertahap nih, karena mau naik pangkat nih. Harus naik. Iya, supaya jangan sampai nanti menurun nilainya, harus pelan-pelan naik. Yang golongan 3A mau ke 3B, yang nanti golongan 3B ke 3C gitu ya. Bertahap begitu. Tapi kan kalau hitungan yang sekarang itu kan tidak ada standarisasi itu. Yang ada nanti adalah di PAK ya, di penetapan angka kredit itu. Itu yang akan naik. Tapi kalau di kelas standarnya itu kan tidak ada. Jadi menurut saya observasi itu sangat membantu kita untuk merefleksikan diri, bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang selalu berubah-berubah yang kita hadapi dengan perbedaan siswa juga ya, yang berubah-berubah, yang berbeda-beda tiap tahun. Mungkin begitu ya, Bu Hafisa ya. Iya. Ya, siap. Pak Mesak. Ya. Ya Pak Afif ya, siap. Saya kok jadi berpikiran begini Pak Mesak. Ini hanya opini saja ya. Oke, Pak Mesak Mantek, ini sudah waktu menunjukkan pukul 15.13. Jadi ini sudah, ini tidak terasa 1 jam lebih 15 menit kita sudah bersama ini Pak Mesak Mantek. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan, kemudian atas kesempatan waktu yang sudah dibagi untuk kita semua di forum ini. Dan ada beberapa hal penting yang coba kita rangkum dalam pertemuan kita kali ini, yaitu simple ya. Ini semoga bisa dimanfaatkan oleh para guru. Kemudian jaminan lebih mudah, tapi bukan maksud untuk bermudah-mudahan. Dan justru ini adalah salah satu cara kita sebagai guru untuk lebih fokus belajar, memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Adapun kualitas kepala sekolah memang saat ini benar-benar diuji nih Pak Mesak Mantek. Seluruh prosesnya memang benar-benar mirip dengan tahun 2024, hanya saja memang ada penyempurnaan sesuai dengan amanah dari Bapak Menteri. Tentu ini kita semua hanya bisa berdoa Pak Mesak Mantek. Kemudian akan ada permen-permen yang mendukung
dan lebih berpihak kepada kebutuhan guru di lapangan nantinya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Mesak Mantek. Izin saya bacakan satu buah pantun. Layar gelap, koneksi terputus, wajah teman kini tak tampak. Terima kasih atas waktu yang khusus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, saya Mahmud Dianto dari Guru Gaptek yang bertugas. Terima kasih atas waktu khusus yang Bapak Ibu berikan. Terima kasih kepada Bapak Mesak Mantek, narasumber kita pada siang hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu ya Bapak Ibu sambil monggo mengisi daftar hadir. Daftar hadir sudah dibuka. Pak Mahmud, jangan keluar dulu ya. Pak Dion jangan keluar dulu Pak Dion. Nasinya belum dibagikan ini Pak Mesak. Bu Dewi belum bagikan itu Pak di belakang. Bu Dewi sudah tidak kelihatan, itu kelihatannya mudik itu. Saya jadi berpikiran gini Pak Mesa, kalau melihat dinamika di lapangan ya. Jadi ya tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau memang penilaian itu tidak objektif, akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan misal nih guru yang memang dia profesional, akan tetapi misal memang dinilai tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, akhirnya dia berpikir gini Pak, saya jadi guru profesional saja nilainya seperti itu. Terus guru yang tidak profesional juga nilainya seperti itu. Jadi kadang ada opini seorang guru itu kadang berpikir, lah saya jadi guru biasa-biasa saja, paling dapat nilai sesuai ekspektasi. Benar. Jadi mungkin ke depan perlu banyak trik ini. Iya, kalau menurut saya Pak Afif memang kuncinya profesionalisme kepala sekolah. Pada saat dia ingin membangun satuan pendidikannya menjadi lebih baik, tentu saja objektivitas yang harus dia tonjolkan. Karena kalau tidak seperti itu, nanti yang terjadi adalah yang bermalas-malasan tetap, namun yang energik malah ikut bermalas-malasan karena melihat bahwa tidak ada apa-apa di balik usahanya yang sudah baik. Nah, jadi tentu saja kan reward itu kan di ujung ya, predikat yang diharapkan itu kan sebenarnya reward ya, reward kepala sekolah kepada bawahan, dan sama kepala sekolah juga kan menanti reward dari atasan atau dari tim penilai atau kepala dinas. Sekira sama. Jadi mungkin itu kasus-kasus tertentu saja Pak Afif, di daerah-daerah tertentu yang ada intervensi mungkin dari oknum-oknum atau ini, karena tidak ada ketentuan di dalam juknisnya itu, tidak ada ketentuan bahwa yang senior harus dikasih nilai sekian, tidak ada gitu ya. Jadi objektivitas itu yang sangat penting dipegang oleh seorang kepala sekolah jika mau sekolahnya itu bertumbuh positif. Nah ya, kalau misalnya ini diabaikan, ya itu menurut saya pertumbuhannya nanti tidak sehat ya, dan regenerasi budaya refleksi ini nanti apa yang diharapkan tidak terjadi. Iya betul. Kalau di tempat saya itu malah lucu Pak Mesa. Jadi ada semacam instruksi ya, yang entah itu dari mana asalnya. Jadi nilai itu harus sesuai ekspektasi Pak Mesa, tidak boleh di atas ekspektasi. Itu kan malah lebih lucu lagi tuh. Nah itu saya telusuri itu dari mana gitu kan, nggak ketemu. Ibaratnya kan dari sistem saja menyediakan nilai di atas ekspektasi kan, seperti itu. Masa kita sistem ada kita tidak boleh memilih itu kan, akhirnya di bawah itu banyak sekali beberapa teman guru yang sampai berpikiran seperti itu. Wah, mau saya seprofesional apapun ya tetap sesuai ekspektasi, mau saya tidak
profesional ya sesuai ekspektasi itu. Jadi kadang ya dinamika di lapangan memang seperti itu. Jadi memang Sebenarnya nanti ini Pak Afif, sebenarnya ujungnya rewardnya adalah di PAK itu Pak. iya Jadi di penilaian angka kredit. Jadi kalau misalnya nanti di atas ekspektasi, tentu saja akan berbeda gitu ya. Ada bonus sedikit ya. Nah, jadi disitulah yang akan nanti untuk menaik pangkat atau apa gitu ya, akan dipakai sebagai nilai akumulatif. Jadi menurut saya untuk yang proses di Ekin ini, sebelum dia menjadi PAK, itu dia hanya yang terjadi di lapangan. Jadi dia tidak berlaku apa ya signifikan ya. Hanya untuk bagaimana budayanya ini menjadi budaya positif ya untuk refleksi untuk perbaikan di satuan pendidikan kita, atau kalau kita sebagai guru atau kepala sekolah sebagai bahan apa ya penilaian untuk kita mana yang sudah baik, mana yang kita perlu tingkatkan. Jadi kalau menurut saya sangat positif kalau misalnya ini dilakukan secara objektif. Nah nanti kalau masalah rewardnya nanti misalnya bagus di atas ekspektasi dan nanti dia keluar sangat baik, nanti dia akan otomatis menjadi reward untuk penilaian angka kredit, dan itu nanti akan dipakai sebagai untuk naik tingkat jika memang angka kreditnya cukup. Jadi kalau yang di lapangan saya kira tetap saja begitu ya, menjadi refleksi kita. Jadi sangat di atas ekspektasi atau apa gitu, biarkan aja jalan gitu ya. Kalau memang kita lagi kurang mood dalam mengajar dan masih sesuai ekspektasi, berarti enggak apa-apa lah. Mungkin ke depan saya lebih baik lagi untuk mungkin di atas ekspektasi ya, mungkin bisa saya capai. Itu kan jadi tantangan tersendiri ya, Pak. Iya, betul. Ada Budia itu. Iya. Lagi ngangkat tangan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau ini kepencet ini Budia, silakan bisa open mic. Budia cuma belum selesai nih. Budia ini kepencet apa ya? Kepencet mungkin Pak Misa. Oh iya. Pak Mesa liburan kemana ini? Saya daerah pertanian juga Pak Habib, jadi ke sawah-sawah berlibur. Ini sama. Jadi daerah saya ini daerah transmigrasi juga. Jadi banyak ladang, banyak sawah. Jadi nggak ke kota, bagus-bagus di desa aja, lebih alami Pak. Nggak macet Pak Afif ya. Iya siap. Natalan nggak ke kota besok? Biasa kalau kita Natalan di kampung sini aja. Oh, berarti nggak perlu ke kota ya? Iya, nanti mungkin hari kedua atau ketiga main-main ke kota. Di sana full guru-guru full libur atau masih absen Mas? Oh libur full Pak ya. Ya. Libur full. Lumayan. Iya. Nanti absennya jarak jauh aja Pak. Kan libur. Saya juga sudah di kampung halaman nih Pak Misa. Sudah. Saya kan tadi di perantauan tapi seperti di kampung halaman Pak. Iya. Saya di perantauan 2 jam lah. Saya 2 jam dari kampung halaman. Oh dekat. Iya 2 jam. Jadi mudiknya nggak jauh-jauh ya Pak ya, 2 jam aja nyampe ya Pak. Saya tiap Sabtu mudik Pak. Oh asik lah. Iya. Iya. Weekend mudik. Sekarang juga sudah via tol kan, jadi lebih cepat lah. 2 jam. Kalau ndak lewat tol ya bisa 3 jaman itu. Oh jauh juga ya kalau tidak lewat tol. Iya 3 jaman. Kalau di sana di kampung masih kelihatan ini ya Pak ya, alami ya Pak ya. Iya, masih sawah. Masih ketemu dengan sawah-sawahan ya. Iya,
ya. Iya. Anak tani dulunya, Pak. Asik lah Pak. Bisa bantu-bantu tanam dulu nih Pak sebelum Iya, kembali ke kota. mengenang masa lalu, Pak. Lumayan 2 minggu. Benar-benar 2 minggu. Kami nanti di sini tanggal 6 Pak. Tanggal 6 baru masuk. Oh, sama-sama Pak Mesa. Sama ya? Ya, sama. Ini juga masih komunikasi sama Bu Dewi kan juga mudik itu. Oh iya 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 iya. Terus mampir ke Batang itu kan lewat tol, kalau dari exit tol kan sekitar 10 menit gitu. Kalau mudik mampir gitu. Oh, dilewati ya Pak ya. Ya lewat Bu Dewi itu kalau nggak salah Jawa Timur itu Tulungagung apa Trenggalek gitu. Lewat jalan tol. Lewat tempatnya ya. Iya. Wah, mampir itu Pak sekalian Pak Afif. Silaturahmi. Kalau di sana pasti mudik rame-rame ya Pak ya. Iya, Jadi rame. nggak jalan sendiri ya. Iya, betul. Kemarin saya mudik pun di jalan tol sudah ramai banget itu. Udah arah ke timur sudah ramai, yang plat B dari Jakarta itu sudah ramai sekali itu kemarin. Cuma kalau mudik di sana nggak boleh ikut-ikutan terus dari belakang ya Pak ya. Harus pakai Google Maps sendiri ya. Nanti Iya, dikira orang kemana gitu ikut. Ternyata ke kampung yang berbeda ya. iya. Kelihatannya sudah semua ini Pak Mesa. Terima kasih Oke. Mesa atas kesempatannya untuk berbagi. Iya sama-sama Pak Afif. Saya yang belum bisa berbagi ini. Jadi permasalahan kemarin aman ya Pak Afif ya? Sudah di-input langsung muncul ya? Aman sudah muncul. Sudah selesai, tinggal menunggu predikat organisasi. Oh iya. Kalau saya di sini sudah buat sampai ke di Ekin BKN, itu data TU saya juga sudah mengalir. Jadi sudah masuk ya. Tinggal mau dinilai saja teman-teman TU. Iya. Kalau yang guru-guru sudah masuk semua, kecuali yang ada 2 guru saya. Yang 1 guru sudah masuk yang P3K. Kan mereka 3 orang yang masuk P3 belakangan. 1 guru sudah masuk datanya, tapi saya masih bertanya-tanya nih, kenapa di sistem 2 guru P3K yang masuk belakangan bersama dengan sebenarnya 3 orang itu kok masih belum masuk, belum terbaca di sudah terbaca di sistem tapi belum mengalir datanya. Jadi belum muncul data SKP-nya di kinerjanya. NIK sama NIP-nya sudah sesuai belum itu? Sudah masuk. Sudah sesuai, masih antara yang di Ekin sama yang di kinerjanya, pengelolaan kinerjanya. Iya. Sudah. Iya, data dari PMM-nya sudah sudah mengalir sebenarnya ke Ekinnya. Cuma baru muncul nama. Dia langsung mutar lagi gitu. Jadi kayaknya masih ada yang harus dicentang mungkin dari operator BKN BKSDM. Saya sih kemarin sudah langsung ke BKPPD ya, jadi langsung sudah dieksekusi karena yang di Ekin itu kan adminnya dari BKPPD ya ternyata. Jadi kalau di dinas itu cuma sebatas Dapodik sama PMM. Iya. Jadi harus kemarin saya juga betul, saya sarankan teman yang 2 ini langsung ke admin BKSDM. Iya. Untuk melihat, karena dari dinas memang mereka cuma admin Dapodik aja. Di Dapodik kan datanya sudah masuk. Cuma dari data kinerja dari BKN ini yang belum sempurna lah. Sebenarnya sudah bisa masuk tapi masih namanya sudah terbaca, sudah bisa masuk tapi datanya 0, kosong. Iya, itu yang saya masih heran. Nah, itu belum mengalir sempurna begitu. Tapi tinggal 2 orang aja Pak Afif. Berarti itu nanti nilainya gimana Pak? Kalau yang setengah semesternya berarti gimana itu? Ya kalau yang P3K. Berarti itu kan angka kreditnya
12,5 gitu berarti. Kalau Itu kan kayaknya nggak tahu juga ya. Nanti by system karena nanti kan bisa kita panggil per triwulan ya, per triwulan gitu ya. Ya kebetulan dia kan masuknya bulan 6, jadi bisa 2 triwulan bisa keluar datanya. Gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan di bulan 9 atau bulan 10 berarti cuma 1 triwulan yang bisa dikeluarkan, yang bisa dinilai. Kalau menurut juknisnya kan tetap kita proses gitu ya, tetap kita nilai. 2 bulan saja tetap kita proses ya. Iya, jadi 6 kita bulan. nanti bisa masuk, iya bisa masuk di Ekin itu, kemudian sistemnya sama seperti teman-teman TU. Kalau memang tidak bisa ini dari PMM. Iya. Jadi dinilainya langsung di Ekin BKR. Ya betul. Ya. Saya sudah clear alhamdulillah. Ya, mantap ya, Pak. Masih rahasia ini Pak Mesak, jangan di-share di grup. Oh, siap. Tapi Keren lah, Pak. Ya, sudah aman. Bude sudah curiga dengan status saya. sudah curiga, tapi jangan itulah. Bocorkan. Kalau di tempat kami di sini teman-teman baru pada melapor ke admin BKSDM, Pak. Jadi banyak teman-teman yang belum mengalir datanya. Iya, data-data satuan pendidikan bahkan ada yang mengherankan itu, ada yang lupa passwordnya harus direset lagi. Jadi dia nggak korek-korek sama sekali, belum bisa masuk di Ekin gitu. Karena harus mau direset dulu gitu. Tapi di PMM sudah rata-rata pada kelar. Siap. Kelihatannya sudah semua ini Pak Mesak. Oke, baik, siap. Kita tutup ya Pak Mesak. Terima kasih Pak Mesak sudah berkenan berkolaborasi. Ke depan lanjut ya Pak Mesak. Siap, lanjut Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Mesak. Terima kasih banyak Pak Afif ya. Selamat sore lagi. Ya. Sekalian selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Makasih Pak Afif ya. Siap. Ya, makasih ya Pak Afif ya. Ya.